Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi manna 'alaina ni'matal iman wal islam wa kafa bin ni'mah. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin nuril anwar wa sirril asrar wa ala man sara fi tariqatihi wa manhajihi وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آلهم وصحبهم وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم فيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد. Yang muliakan, yang mulia para alim ulama, khususnya lagi para sadatuna Ali Ba'alawi, para zuriatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dimanapun mereka berada, dan juga yang ulun muliakan pula para alim ulama, para orang-orang yang berjalan di jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta mengamalkan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya larang, dan juga yang ulun muliakan para tokoh-tokoh masyarakat, para hadirin hadirat jemaah Masjid Raya Nurul Islam. Mudah-mudahan berkat kita hadir di sini, duduk di sini menjadi suatu keberkahan bagi kita, menjadi suatu manfaat bagi kita, memberikan kita manfaat di dunia dan di akhirat. Dan mudah-mudahan perkumpulan ini perkumpulan yang dimana Allah Subhanahu wa taala dan malaikatnya memandang kita dengan pandangan rahmat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kekalkan rahmat tersebut sampai hari kiamat kelak. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang tahun ke-10 dan ke-11 dan ke-12 daripada kenabiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana insyaallah akan sekarang ini kita akan membahas tahun ke-12, tahun ke-13 dari kenabiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana di sini Al-Habib Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki wa nafa'na fid dharain amin, beliau mengatakan di dalam kitabnya Tarikh al-Ahwadits wa Ahwal Nabawiyah, wa fi sanah ats-tsalisah min an-nubuwah, dan di tahun yang ke-13 daripada kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana bai'atul aqabah, terjadi di situ pembaiatan Aqabah. Wa huwa fil haqiqah thalithu ijtima'in innal aqabah. Maksudnya apa? Sebetulnya itu al-haqiqahnya, sebetulnya yang hakikatnya, sebetulnya itu perkumpulan yang ketiga. Perkumpulan yang ketiga di Aqabah. Sebagaimana yang diceritakan di sini oleh Al-Habib Muhammad, beliau mengatakan bahwasanya di tahun yang ke-12 itu terjadi bai'atul Aqabah yang kedua, pembaiatan Aqabah yang kedua, dalam artian di tahun haram, di tahun Dzulhijjah, yaitu di tahun haji. Nah, di tahun haji yang ke-13 dari umurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menjadi nabi, itu terjadi lagi perkumpulan. Perkumpulan yang mana laqiya fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 73 rajulan wa imra'atain minal Awas wal Khazraj. Yang mana di tahun yang ke-13 ini Rasulullah berkumpul dengan dan bertemu dengan 73 orang laki-laki. Kalau yang pertama kan sekitar 12 orang aja. Nah, ini berkumpul dengan yang pertama 6 orang, yang kedua Baitul Aqabah yang kedua, pembaiatan yang kedua itu 12 orang, dan pembaiatan yang ketiga itu 73 orang dari laki-laki dan 2 orang dari perempuan. Dari golongan mana? Minal Aus wal Khazraj. Dari golongan atau Bani Aus dan Khazraj. Fabaya'ahum, maka dibaiat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena pembaiatan itu khusus. Kayak kita nih belajar lawan guru. Kadang guru itu memberi ijazah, oke. Hakun dia memberi ijazah, cuman dibaiat itu paling alih. Kenapa? Guru tadi kada bakal membaiat orang kecuali tahu orang kayak apa. Karena pembaiatan itu apabila diberikan kepada orang yang tidak tepat, maka percuma baiatnya dan bahkan menghancurnya.
Contoh pembaiat itu kan perjanjian. Perjanjian sebagaimana di dalam baiat ketika Rasulullah SAW, di dalam baiat ini atau ketika Rasulullah SAW hijrah. Di situ Rasulullah dan para sahabat dari kalangan Ansor. Dari kalangan Ansor, karena kita bahas nih, cuman sedikit. Dari kalangan Ansor, ketika Rasulullah keluar dari perang Badar, Badar itu letaknya di luar kota Madinah. Sedangkan orang yang siap dibaiat oleh Rasulullah untuk menolong Rasulullah itu orang-orang muhajirin. Nah, ketika itu orang-orang Ansor cuma dibaiat di dalam Madinah. Apabila di luar Madinah mereka angkat tangan. Dalam artian angkat tangan di sini lain buannya angkat tangan, tidak ada perjanjian untuk menolong Nabi di luar Madinah. Di luar Madinah. Nah, ketika itu dibaiat oleh Rasulullah SAW dan mereka sukarela minta baiat oleh kepada Rasulullah untuk menolong Rasulullah di dalam Mekah, di dalam Madinah ataupun di luar Madinah. Nah, di pembaiat ini jarang terjadi kecuali dasar murid lawan guru, dasar khusus biasanya. Rancak kita minta baiat, orang minta baiat, rancak ada dibari. Kenapa? Harus tahu dulu orangnya kayak apa. Cuman kalau ijazah nyaman dapatnya. Nah. Kemudian di sini fabaya'u, maka dibaiat oleh Rasulullah. Dibaiat bahwasanya mereka kada boleh mensekutukan Allah. Lain kan kita kan kewajiban kita kada boleh mensekutukan Allah. Kewajiban kita sembahyang 5 waktu. Di lain kewajiban di situ dijanjikan juga. Malaikat berjanji tidak bakal mensekutukan Allah. Kenapa? Karena apabila mereka menjalankan perjanjian tersebut, maka bagi mereka surga. Makanya rancak salawat itu atas orang-orang yang ikut di Bai'atul Aqabah, orang-orang yang ikut di Bai'atul Ridwan. Macam-macam pembaiatan yang terjadi waktu zaman Rasulullah SAW. Dan di tahun ke-13 ini terjadi pembaiat yang Aqabah yang ketiga. Karena bukan cuma sekali, 2 sampai 3 kali. Wa ja'ala 'alaihim 12 naqiban. Dan setelah waktu pembaiatan tersebut yang 73 orang dari laki-laki dan 2 orang dari perempuan, dalam artian 75 orang. Siapa mereka? 2 golongan. Dari Bani Aus dan Bani Khazraj. Nah, ketika dibaiat mereka, maka setelah dibaiat tadi dibagi Rasulullah. Mereka menjadi 2 golongan. 12 golongan. Dalam artian kelompok ini, ada kelompok-kelompoknya masing-masing. Itu dibagi oleh Rasulullah SAW. Itu tahun ke-13 dari kenabian Rasulullah SAW. Dan di tahun itu pula, langsung kita masuk ke bab yang selanjutnya, At-Tanah al-Ula minal hijrati an-nabawiyah. Di tahun ke-13 itu pula terjadinya hijrahnya Rasulullah SAW. Wa fi sana ats-tsalitsa 'ashar min an-nubuwah wa fiha hajara Rasulullah alaihi wasallam fi al-Madinatul Munawwarah wa kana qad balaga 53 sanatan. Tahun ke-13 hijrah Nabi. Dari mana? Dari Mekah ke kota Madinah. Dan waktu itu umurnya Rasulullah 53 tahun. 53 tahun. Nah, di sini dibahas kenapa kita nih hijriyahnya kan tahun hijriah berapa ini? 1440? 4 ya lah. 4 kali 5. 4 lah, enggak salah lah. Enggak salah pada iya. 4 lah. 3. Nah, 3. Nah, 1443. Nah, ketika itu kapan? Kenapa? Dari mana dimulainya tahun pertama? Kan itu pertanyaannya. Tahun pertama itu dari mana dimulai? Nah, di sini sebagaimana ma'addu minal mub'atsin nabi wala min wafatihi ma'addu ila min muqaddimatil Madinah. Di dalam hadis yang mana diriwayatkan oleh Imam Hakim dari Sa'id bin Musayyib radhiyallahu anhu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Sahal bin Sa'id yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ma'addu min mub'atsin nabi, kada dihitung dari waktu Nabi menjadi nabi. Amun dihitung dari waktu Nabi menjadi nabi, berarti tambah 13 lagi. Kan itu. Kan dihitungnya waktu Nabi hijrah. Amun kita hitungan ini. Nah, amun bahasanya amun dari Nabi menjadi nabi, berarti dari waktu umur Nabi 40 tahun.
Amun kada jua jarsidin dari lahirnya Nabi atau dari wafatnya Nabi. Cuman yang dihitung awal hijrah, permulaan hijrah itu dari permulaan Nabi masuk kota Madinah ketika menjadi Nabi. Dan bahkan di sini dikatakan sebagaimana yang diriwayatkan oleh Hakim dan Sa'id dari Sa'id bin Musayyib berkata, "Jama'a al-umar an-nas fas'alahum min ayyi yawmin yuktabu at-tarikh." Ketika kekhalifahan Sayyidina Umar bin Khattab, setelah kekhalifahan Sayyidina Abu Bakar Siddiq, setelah kekhalifahan Umar bin Khattab, karena Abu Bakar Siddiq kekhalifahannya kada sampai 3 tahun. Yang paling lawas Umar bin Khattab sampai belasan tahun. Ketika dalam kekhalifahan Umar bin Khattab, maka waktu itu Sayyidina Umar mengumpulkan manusia. Orang-orang kota Madinah dikumpulkan seberata. Setelah dikumpulkan orang-orang kota Madinah, maka di situ bertanya Sayyidina Umar bin Khattab, dari mana permulaan tahun Hijriah dihitung? Apakah dari wafatnya Nabi? Apakah dari Nabi menjadi Nabi? Apakah kayak apa? Maka di situ Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan min yaumi hajara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taraka ardu syirik. Dari kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib berpendapat, ya Umar, dihitung awal mula tahun Hijriah dari pertama kali Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Hari yang mana Rasulullah meninggalkan bumi kesyirikan kepada bumi yang katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya dihitung 1 Hijriah itu tahun pertama kali Rasulullah hijrah. Nah, adapun di sini berbeda. Kenapa dimulai dengan Muharram? Kenapa kada dengan bahasanya dengan Ramadan kah, Syawal kah, atau yang lainnya? Nah, di sini kenapa? Karena jamhurul ulama berpendapat bahwasanya dimulai dari bulan Muharram karena dasar bulannya bubuhan Arab. Kan tahun ini kan banyak, ada tahun Cina. Ya kalau Jawa hitungannya nih. Makanya kan di kalender itu ada hari raya Cina, ada Masehi yang biasanya kita kenal. Kemudian ada juga yang Hijriah. Amun Hijriah atau sebelum Hijriah, orang-orang Arab memulai tahun baru buannya itu dengan Muharram. Itu Arab. Maka karena itu maka disamakanlah dengan bulan Muharram itu tahun barunya. Wa ja'alu awwalaha Muharram kama huwal ma'ruf. Sehingga dijadikan bulan Muharram sebagaimana yang kita kenal minal kitabi awas fi sanah wa faqaha. Nah, di situ. Kemudian dia sedih di sini wa kharaja min Makkah ila Madinah yaumul Itsnin, yang mana Rasulullah hijrah dari Mekah hari Senin sampai hari Senin juga. Wa dakhala al-Madinah yaumul Itsnin dahan isna asyarata khalat min Rabiul Awal, yang mana Rasulullah datang hari Senin waktu apa? Waktu duha sekitar jam 8, jam 7, jam 8 pada tanggal 12 Rabiul Awal. Ala masyhur, sebagaimana masyhur pendapat ulama. Karena 12 Rabiul Awal ini ada pendapat yang masyhur. Rasulullah hijrah datang ke Madinah hari apa? Tanggal 12 Rabiul Awal. Tanggal 12 Rabiul Awal hari Senin, itu yang masyhur. Seberataan ulama sepakat bahwasanya Rasulullah sampai ke Madinah dari perjalanan, karena Rasulullah perjalanan itu hari Kamis asalnya. Rasulullah jalan dari hari Kamis. Hari Kamis, cuman hari Kamis itu Rasulullah kada langsung keluar Mekah. Rasulullah dari hari Kamis cuman begana di Goa Thur. Kan ada 2 goa. Ada Goa Hira tempat wahyu turun, ada Goa Thur tempat Rasulullah berlindung ketika hendak hijrah ke Madinah. Nah, ketika di Goa Thur berapa hari? 3 hari. Dari Jumat, Sabtu, Minggu. Senin berangkat. Rasulullah keluar kota Mekah. Makanya di situ dikatakan Rasulullah keluar dari Mekah hari Senin, datang ke kota Madinah
Senin, walaupun asalnya itu perjalanan dimulai dari hari malam Jumat. Dari malam Jumat keluar sudah berjalan, cuman belum keluar dari kota Mekah, masih bersembunyi ini. Amun langsung keluar dari kota Mekah langsung kota Madinah, karena waktu itu Rasulullah dikejar oleh kafir Quraisy, pasti langsung ketahuan, tertangkap. Jadi siasatnya Rasulullah supaya bebuhan orang-orang kafir Quraisy mengira kita sudah keluar, padahal bersembunyi masih di Mekah. Maka pergilah Rasulullah ketika hari Senin dan sampai kota Madinah hari Senin. Wa fi suhbatihi Abu Bakar Siddiq, dan pada waktu itu orang yang mendampingi beliau yaitu Abu Bakar Siddiq. Sebagaimana yang dikatakan bahwasanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak hijrah, ketika orang-orang berkumpul di salah satu perkumpulan, di parlemen salah satu perkumpulan yang mana di situ tempat berkumpulnya, tempat bermusyawarahnya setiap orang-orang yang punya permasalahan. Maka orang-orang kafir Quraisy yang waktu itu memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkumpul di departemen tersebut. Mereka bagaimana ini menghadapi Muhammad? Dicoba dikabari duit kadahapun, pangkat kadahapun, binian kadahapun, seberataan ditawari kadahapun juga. Biasanya amun orang bahasanya amun tada jujur, tujuannya ada duit, dapat duit sudah tentu. Pangkat sudah tentu. Binian tentu. Ini Rasulullah ditawari semua macam kenikmatan dunia kadahapun juga. Maka di sini berkumpullah orang-orang saking habisnya pikiran untuk menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka di situ sepakat bahwasanya Rasulullah dibunuh pada malam Jumat itu. Ketika sudah keputusannya dibunuh, maka di situ Jibril alaihissalam waktu siang hari datang kepada Rasulullah dan mengabarkan bahwasanya Rasulullah pada malam itu bakal dibunuh. Ketika kabar dari Jibril sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Allah memerintahkan dari lewat Jibril bahwasanya Rasulullah disuruh hijrah pada malam itu, maka setelah mendapatkan kabar tadi, Rasulullah datang ke rumahnya Abu Bakar Siddiq. Karena pada waktu itu tidak ada lagi orang Islam yang berada di kota Madinah kecuali tawanan perang. Kecuali sedikit dari kerabatnya Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar Siddiq dan keluarganya, dan Abu Bakar Siddiq dan keluarganya, dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Hanya sedikit ya. Nah, ketika itu maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui Sayyidina Abu Bakar Siddiq, "Ya Abu Bakar, malam ini kita hijrah. Siapkan apa-apa yang perlu disiapkan." Maka di situ Abu Bakar Siddiq sebelum mendapatkan perintah dari Rasulullah, usulan dari Rasulullah, berhulu-hulu hari sudah menyiapkan tunggangan dan bekal gasan hijrah tersebut. Jadi Sayyidina Abu Bakar Siddiq ini walaupun kada tahu Rasulullah bakal berangkat, kada tahu bahwasanya kapan Allah menyuruhkan Rasulullah untuk pergi hijrah, cuman Abu Bakar Siddiq berdahulu hari sudah menyiapkan gasan Rasulullah. Amun kita kan kena gin dulu siapakan, tunggu perintah dulu. Uyuh benar menyiapkan wah ini bahasanya. Abu Bakar Siddiq dari orang-orang yang pertama diperintahkan hijrah dari kerabatnya Rasulullah dan yang lain-lainnya hijrah dulu. Rasulullah hijrah menunggu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah dapat perintah, Abu Bakar Siddiq sudah menyiapkan bekal-bekal dan tunggangan, maka hijrahlah pada malam hari itu. Yang mana pada waktu itu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada malam Jumat tersebut lagi di rumah, maka datang gerombolan orang-orang kafir Quraisy yang ingin asalnya mencelakai Rasulullah di rumahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu sebagaimana yang kita ketahui, Rasulullah punya intel, punya orang dalam, yaitu Jibril alaihissalam. Karena sudah dapat kabar, Rasulullah siap-siap. Orang-orang sudah berkumpul di hadapan pintunya Rasulullah, yang mana bakal Rasulullah keluar dari pintu itu. Sayyidina Ali bin Abi Thalib dipanggil, "Ya Ali, orang-orang kafir Quraisy bakal membunuhku. Ikam bisidin berabah di tulangku, berselimut dengan ridanya Rasulullah, selimutnya Rasulullah." Jar Sayyidina Ali apa? Inggih. Amun kita apa? Kayak apa? Amun ulun mati jar.
Kan kayak itu bahasanya lah. Kita nih berselimut, kayak apa? Mun kita mati bahasanya, jadi tumbal bahasanya. Jar Sayyidina Ali apa? Tinggi. Jar Rasulullah itu. Maka Rasulullah ketika hendak keluar, di dalam riwayat dikatakan orang-orang kafir Quraisy di situ berkumpul. Ada orang dari jauh juga memantau orang yang berkumpul tadi ingin bunuh Rasulullah. Jadi orang-orang yang ikut di dalam perkumpulan tadi mitihi juga dari jauh, kayak apalah pembunuhannya nih. Keadaannya berdiam ya. Jadi pemuda-pemuda tadi berkumpul hendak membunuh Rasulullah. Ketika Rasulullah hendak keluar dari pintu, maka di situ Allah Subhanahu wa taala turunkan ngantuk sampai terguring bubuhannya tadi. Orang yang dari jauh tadi melihat Rasulullah keluar dan Rasulullah mengatakan syahadil wujuh, celakalah, buruklah wajah buahnya. Dan diambil pasir, kemudian diteburkan kain hijau. Setiap orang yang ada di situ rambutnya tadi kena pasir sedikit. Nah, ketika itu Rasulullah keluar. Orang-orang kafir Quraisy yang dari jauh memperhatikan bagaimana terjadi pembunuhan tersebut. Kenapa guringan lah berataan biar Muhammad keluar, yang lain guringan. Nyaka gacanya pembunuh. Nyaka yang guring ini lain 1-2 orang, seberatan orang yang hendak membunuh. Nah, ketika itu setelah Rasulullah keluar, maka yang dari jauh ini memantau juga. Buahnya sudah tahu bahwa Rasulullah keluar. Ketika itu Rasulullah sudah jauh, yang di depan pintunya Rasulullah tadi terbangun. Kenapa? Kita nih jar, tuburingan. Lihat Muhammad jar. Mungkin masih dalam jar. Masuk ke dalam, sekalian ada orang berselimut. Yang berselimut di dalam kamarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika hendak ditebas, satu orang tunggu dulu jar. Karena satu orang yang memadahi tunggu dulu ini paham. Amun terjadi hal yang seperti ini, kadang ada hal yang di luar akal. Tunggu dulu jar. Kalau pinak lain Muhammad. Maka ketika tadi hendak mengacungkan sudah, satu membuka sekalinya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Namun kita kena tipu bahasanya itu. Nah, sekalinya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ketika melihat Sayyidina Ali bin Abi Thalib, mana Muhammad? Mana Muhammad ya? Ada yang mengatakan kada tahu aja deh. Aku ini cuma disuruh aja guring di sini. Kada tahu kemana Sidin. Sidin nyuruh aku guring, mbah Rasulullah keluar, kada tahu kemana aja deh. Karena yang waktu itu dikatakan yang tahu kabar masalah hijrahnya Rasulullah itu cuma keluarganya Abu Bakar Siddiq dan juga Rasulullah aja. Supaya kabar tadi kada menyebar. Dan bahkan ketika ada Gua Hira 3 hari di dalam Gua Hira, itu yang berkhidmah dengan Rasulullah keluarganya Abu Bakar Siddiq. Sampai-sampai dikatakan Sayyidina Aisyah itu memiliki seorang kakak. Kakak beliau namanya Asma binti Abu Bakar Siddiq. Asma ini lagi hamil. Lagi hamil sekitar 8 atau 9 bulan. Sudah berhak melahirkan sudah. Di situ diperintahkan Asma tadi untuk membawa makanan setiap hari ke Gua Hira, ke Gua Thur. Amun kita nih yang pernah hijrah, pernah umrah atau pernah haji, mudah-mudahan kita haji dan umrah berataan. Amin. Orang-orang yang pernah haji atau umrah lebih tanyaman naik ke Gua Hira daripada Gua Thur. Karena lebih tinggi. Ini Asma, anaknya Abu Bakar Siddiq, waktu itu lagi hamil, lagi ganal-ganalnya hamil, setiap hari membawakan makanan ke atas. Untuk siapa? Untuk Rasulullah dan Abu Bakar Siddiq. Hari ini diantar, esoknya datang pulang. Dan Abu Bakar Siddiq punya anak juga. Punya anak namanya Abdullah bin Abu Bakar Siddiq. Tugasnya apa? Menjadi intel. Setiap malam, setiap harinya keliling Mekah. Untuk apa? Ketika Rasulullah di Gua Thur, Asma mengantarkan makanan, Muhammad anaknya Abu Bakar Siddiq itu keliling kota Mekah untuk mendengarkan kabar-kabar angin tentang bagaimana mereka menghadapi Rasulullah yang sekarang di luar Mekah. Waktu malam Abdullah ini naik ke atas mengabarkan, ya Rasulullah, ya abahku, ya Abu Bakar Siddiq, keadaan kota Mekah sekarang kayak ini. Sampai 3 hari mulai mereka lalai tentang keadaan Rasulullah, maka baru Rasulullah keluar dari Gua Thur menuju kota Madinatul Munawwarah.
Kemudian di sini dikatakan wa kana dalilu Abdullah bin Uraikid, dan adapun orang yang menunjukkan jalan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menuju kota Mekah, Madinah, itu namanya Abdullah bin Uraikid, yang mana Abdullah bin Uraikid ini dari kalangan Yahudi, lain Islam orangnya, cuman ini menolong, sebetulnya lain menolong, dibayar. Nah di sini para ulama berpendapat bahwasanya diperbolehkan kita bertransaksi, bermuamalah, berjual beli dengan orang yang kada Islam. Kenapa? Rasulullah aja waktu hijrah aja lain orang Islam yang menunjukkan jalan. Padahal orang di luar Islam hendak membunuhnya. Dari kalangan Yahudi dan Nasrani sangkal buatnya bahwasanya kenapa Nabi ini dari kalangan Arab. Orang-orang kafir Quraisy hendak membunuh Rasulullah karena mencaci, bahasanya mengatakan Tuhan kafir Quraisy nih kada bujur. Besar kada bujur juga bahasanya, patung disembah. Nah, ketika itu Rasulullah menjadikan Abdullah bin Uraikid sebagai dalil dan dibayar di situ oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sehingga dia mencarikan jalan tepi-tepi laut, karena sebetulnya ada juga jalan, cuman di sini mencari jalan tikus supaya kada tetamu, kada dapat dengan orang-orang kafir Quraisy yang ingin membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para pesadan Abu Bakar Siddiq. Allahu a'lam. Jadi intinya tahun pertama itu banyak kejadian. Bahkan di sini Al-Habib Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki di sini beberapa lembar beliau mengatakan, menceritakan tahun pertama yang terjadi. Karena tahun pertama ini pula bagaimana orang-orang yang asalnya disiksa menjadi nyaman. Karena sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama, kada ada nikmat yang paling enak atau yang paling nyaman kecuali nikmat aman. Aman itu paling bagus sudah. Kita nih sembahyang nyaman kalau kada ada yang menyuruh, kada boleh sembahyang ya. Itu aman. Coba lihat di Palestina. Di Palestina sana, buatnya hendak sembahyang dia, anak macam-macam. Kadang bingung, takutan. Seperti itu pula ketika di awal-awal beliau di Mekah, Rasulullah dan para sahabat kada aman. Sembahyang rasa ngalih. Makanya dikatakan ketika ada orang bertakun, belum pernah mendengar dari kekawanan atau dari guru-guru, bahwasanya kenapa sembahyang zuhur dan asar, sembahyang zuhur dan asar itu sir, kada benyaring. Sedangkan sembahyang Jumat benyaring, ya kalau sembahyang Jumat benyaring. Padahal kalau kita kaji dalam kitab fikih, ada shalah jahriyah, ada shalah sirriyah. Maksudnya ada salat yang bacaannya sir, ada salat yang bacaannya jahar benyaring. Yang sir, yang kada benyaring apa? Zuhur lawan asar, atau bahasa simpelnya waktu siang. Begimit. Amun waktu malam benyaring, ya kalau cuman zuhur Jumat nih kenapa benyaring? Nah, di situ karena amannya. Karena aman. Dulu waktu Rasulullah di Mekah, karena kada aman, hendak sembahyang benyaring itu polopina ditimpasi orang bahasanya. Cuman waktu malam, waktu subuh, apalagi waktu isya dan subuh, itu orang-orang sudah di rumah. Jadi hendak benyaring itu orang-orang kada mendengar. Orang-orang kada mendengar. Cuman amun waktu zuhur, asar, itu orang-orang lagi ramai di luar rumah. Jadi amun hendak benyaring itu ketakutan kalau pena ketahuan, makanya disyariatkan itu disunahkan sir. Kenapa sembahyang Jumat benyaring? Karena Jumat itu disyariatkan pertama kali di Madinah ketika sudah aman. Makanya benyaring. Sama Idul Fitri, Idul Adha. Kan Idul Fitri, Idul Adha benyaring kan? Benyaring kalau waktu jadi imam nih baca benyaring. Itu ketika di Madinah karena amannya. Nah, jadi itu nikmat aman yang perbedaan yang terjadi di zaman Rasulullah. Saking kada amannya sampai sir, disunahkan sir. Saking kada amannya sembahyang zuhur itu 2 rakaat. Asal-asal mula setelah Rasulullah hijrah Isra dan Mi'raj, itu ketika Rasulullah pulang zuhur itu 2 rakaat. Salat yang asalnya 4 rakaat itu 2 rakaat dia. Baik inya di mukim kah, kada tulak mana-mana, atau musafir kah 2 rakaat. Cuman ketika sudah ke Madinah, asalnya 2 rakaat, zuhur, asar dan isya dirubah menjadi 4 rakaat. Kenapa? Karena aman tadi. Nyamannya
beribadah. Allahu a'lam. Mudah-mudahan berkat kita hadir di sini, duduk di sini, Allah Subhanahu wa taala berikan kita ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan dengan kita mengetahui bagaimana sirah dan perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perjalanan syariat ini, Allah Subhanahu wa taala kekalkan syariat ini dalam hati kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala istiqamahkan kita, istiqamah dalam hadir majelis-majelis yang seperti ini, majelis yang dimana Allah Subhanahu wa taala ridai majelis tersebut, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala matikan kita dalam keadaan husnul khatimah, afiyah, amin, Allahumma amin. Wa ala hadhihi niyyah wa kamana wa sallallahu alaihi al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اصلح أحوالنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا تقوى الاستقامة، اللهم انصرنا يا الله وافتح لنا يا الله وارحمنا يا الله واغفر لنا يا الله. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Sedikit undangan, kami mengundang pian berataan dalam acara Jalsatul Isnin, pengajian rutinan, yang mana insyaallah malam ini Jalsatul Isnin waktunya sebagaimana biasa setelah sholat Isya, dan tempatnya di komplek perumahan Bamaraya, atau di komplek perumahan Bamaraya, Jalan RT Melona, Masjid Ar-Raudhah. Jadi mengundang pian berataan di dalam acara Jalsatul Isnin ba'da sholatil Isya malam ini di komplek perumahan Bamaraya, tepatnya di Masjid Ar-Raudhah. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya Allah minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.